Selamat malam menjelang pagi ya teman-teman. Kembali lagi di video kali ini. Seperti biasa saya membagikan video vlog. Ini menceritakan tentang Pak Supir teman-teman. Ceritanya di dalam video ini, di mana dia memiliki kisah unik ya dan langka bagi dirinya, dan ini terjadi sekali di dalam hidup ya. Ini si supir pernah pergi ke suatu tempat menggunakan mobil yang sering digunakan sebagai alat mencari nafkah teman-teman. Maksudnya mobil ini mobil pribadi atau mobil travel. Nah, jadi dengan mobil travel ini, disinilah seorang Joko ya, yang bernama Joko ini usia 35 tahun, dan ia ini sudah menjadi supir selama 8 tahun, supir travel teman-teman ya. Dan Joko ini sebelumnya pernah bekerja sebagai kurir. Karena gajinya nggak menjamin untuk masa depan anak dan istri, lantas ia pindah haluan menjadi supir teman-teman. Dan ia pernah kenal seorang wanita yang namanya Andini sejak jadi sopir travel tersebut. Dan kisah itu terjadi 2 tahun yang lalu. Waktu itu malam hari, melakukan perjalanan jauh ya, butuh waktu 4 jam. Nah, di dalam mobil hanya ada 5 penumpang. Tujuan mereka berbeda-beda. Setelah mengantar penumpang terakhir, si Joko ini harus kembali ke kota asal. Waktu itu jam 11 malam teman-teman. Jadi ketika baru 1 jam perjalanan menuju pulang, jadi si Joko ini menerima telepon dari temannya yang juga seorang supir. Katanya mau transit ke kota B. Dan temannya Joko ini yang bernama Budi langsung memberi alamat di mana posisi wanita yang mau transit tersebut teman-teman. Saat itu wanita itu duduk di halte mini ya, dengan pakaian serba putih, berada persis di alun-alun kota. Jadi sebelum berhenti, si Joko itu sempat melirik wanita itu teman-teman. Oh ya teman-teman, jika suka dengan video ini jangan lupa di subscribe ya. Dan ini posisinya berada di pasar, yang mana ini sangat ramai teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat di depan ada mobil kuning ya, dan itu ada mobil pick up di mana ada tempat duduk penumpang di sana teman-teman. Oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai. Oke,
Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Bisa dilihat dari sini jarak lokasi ya. Lokasi jalanan rame banget teman-teman. Oke, jadi di dalam mobil Andini dan supir ini terlibat obrolan ringan. Posisi Andini duduk di depan ya teman-teman, di di depan dashboard. Jadi obrolannya mengarah ke hal-hal yang ya ke arah sana lah ya teman-teman, paham sendiri ya. Dan si Joko ini menceritakan alat ya, ada alat khusus di mana alat itu bisa menemani kesendirian. Ya teman-teman simak terus ya, cerita ini sangat asik untuk dibaca. Jadi bisa menemani bisa menemani istirahat teman-teman. Oke, ini kita sudah sampai di persimpangan 3 di dalam video ini, jalanannya teman-teman. Ini sengaja berjalan pelan supaya menghindari kecelakaan. Karena begini teman-teman, bawa motor ngebut itu nggak ada kalau menurut saya nggak ada fungsinya manfaatnya juga ya, kecuali ada dalam keadaan tertentu, misalnya lagi ada kepentingan yang mendesak. Nah, itu juga kita harus melihat kondisi ya. Kalau mau ngebut jangan lengah. Maksudnya begini, kalau mau bawa motor itu atau mobil dengan kecepatan tinggi kita harus fokus teman-teman. Fokus dan benar-benar konsentrasi. Terus motor atau mobil itu harus memiliki pengereman yang bagus, yang pakem ya. Jangan sampai nanti waktu kita mau ngerem, remnya itu istilahnya nggak menggigit ya, nggak pakem. Jadi kalau seperti itu bahaya untuk kita teman-teman. Bisa merugikan orang lain juga. Jadi diusahakan remnya berfungsi semua dan ban jangan sampai ada yang gundul. Itu kalau untuk motor. Karena saat kita mau melewati tikungan, kalau ban motor gundul, sering lari ban belakangnya teman-teman. Roda belakang itu sering lari dan terjadi slip. Nah, ditambah lagi seandainya remnya nggak pakem, maka kita bisa jatuh.
nggak hanya mencelakakan diri sendiri tapi juga orang lain. Ya. Jadi menurut saya nggak usah lah ngebut-ngebut ya teman-teman, pelan-pelan saja. Yang penting selamat, ya kan? Selamat sampai tujuan. Karena kita ya di perjalanan jauh seperti Pak Joko ini ya teman-teman, di dalam cerita ini anak istri menunggu di rumah, nggak perlu ngebut-ngebut. Takutnya ntar kalau ngebut kebablasan, ya, kecelakaan dan hadir orang ketiga di dalam rumah tangga. Nggak nyambung ya, nggak, maksudnya kalau ngebut bawa kendaraan takutnya kecelakaan akhirnya ya nabrak terus masuk rumah sakit. Itu yang kita hindari ya, nggak mau terjadi hal-hal seperti itu. Kalau saya sendiri sekarang teman-teman bawa kendaraan itu nggak berani kencang ya. Paling kencang itu 60 km per jam. Itu di jalanan lurus teman-teman. Kalau setengah menikung di kelokan ya, paling saya beraninya 20 km per jam. Itu kalau sendiri ya. Kalau umpamanya bareng teman atau istri, mungkin 10 km per jam di tikungan teman-teman. Karena kita paham resikonya itu, kalau sudah kecelakaan kan sakit badan, motor rusak, ya nggak ada yang menguntungkan lah, semuanya rugi ya. Oke, saya ceramahnya sudah sampai di sini ya. Sudah hampir 12 menit saya ngomong. Semoga cerita dan video kali ini bisa menghibur sahabat romansa hati semuanya. Saya yakin ke depan romansa hati ini akan terus berkembang ya. Karena setiap saya upload video selalu ada yang subscribe ya teman-teman. Semoga kalian bertahan menemani saya dalam menulis cerita dan nggak pakai bosan. Saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang selalu mendukung, selalu menonton channel yang saya bagikan ini. Maksudnya video yang saya bagikan dan menontonnya sampai selesai. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya, admin Romansa Hati. Semoga kalian terhibur dan saya ucapkan selamat malam. Semoga mimpi indah yang sudah mau tidur ya. Oke, sekian. Terima kasih.